Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Aulia, Fiska Armidita, Nursyifa Ramdhani, dan yang terakhir ada Hasna Nadia. Kami ingin mempresentasikan materi mengenai pengambilan keputusan hakikat pekerjaan manajer. Setiap manusia pasti dihadapkan pada pembuatan keputusan. Keputusan itu sendiri dapat diartikan sebagai membuat sebuah pilihan dari dua alternatif atau lebih. Dalam hal ini, manajer seringkali disebut sebagai pembuat keputusan atau decision maker. Manajer di seluruh tingkatan dan semua organisasi pasti harus membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Pembuatan keputusan disebut juga sebagai suatu proses. Maka dari itu, ada yang disebut dengan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada identifikasi masalah, selanjutnya identifikasi kriteria keputusan, lalu alokasi bobot kriteria, penyusunan alternatif, analisis alternatif, pemilihan alternatif, penerapan alternatif, dan yang terakhir evaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya ada perspektif dalam pembuatan keputusan. Yang pertama ada rasionalitas, yang kedua rasionalitas terbatas, peran intuisi, dan peran manajemen berbasis bukti. Dalam rasionalitas, manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan kendala tertentu. Sedangkan, dalam peran intuisi, pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Lalu, adanya juga asumsi dalam pengambilan keputusan. Asumsi rasionalitas. Asumsi rasionalitas ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, seperti masalah jelas dan tidak bermakna ganda. Selanjutnya, asumsi tersebut akan mengarah ke pengambilan keputusan yang rasional. Lalu, preferensi jelas, preferensi konstan dan stabil, tidak ada kendala waktu dan biaya, dan pilihan terakhir adalah memaksimalkan hasil. Yang kedua, ada asumsi rasionalitas terbatas. Pada asumsi ini, manajer membuat keputusan secara rasional tetapi terbatas kemampuannya dalam menggali informasi. Yang ketiga ada peran intuisi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Selanjutnya yang terakhir ada asumsi peran manajemen berbasis bukti. Setiap pengambilan keputusan dalam hal ini dapat dikembangkan melalui penggunaan berbagai bukti yang reliable dan relevan. Selanjutnya ada pengaruh dalam membuat keputusan. Yang pertama itu ada eskalasi komitmen, yaitu peningkatan atau kelanjutan komitmen terhadap keputusan sebelumnya, walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin keliru. Yang kedua ada peran intuisi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Lalu ada masalah dan keputusan. Yang pertama itu ada masalah yang terstruktur, yang kedua keputusan yang terprogram, yang ketiga masalah tidak terstruktur, dan yang keempat keputusan tidak terprogram. Dalam masalah yang terstruktur ini, adanya tujuan yang jelas, sudah dikenal, dan mudah didefinisikan. Lalu untuk keputusan yang terprogram, keputusannya berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin. Lalu manajer tergantung pada 3 tipe keputusan terprogram. Yang pertama ada prosedur, aturan, dan juga kebijakan. Selanjutnya untuk masalah tidak terstruktur, masalah yang hadir itu adalah masalah yang baru atau tidak biasa dan informasinya bermakna ganda atau tidak lengkap. Kemudian masalahnya ini memerlukan solusi yang khusus. Selanjutnya untuk keputusan tidak terprogram, keputusannya itu unik dan tidak berulang, dan juga keputusannya membutuhkan respon atau solusi yang unik pula. Keputusan yang terprogram dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebuah kebijakan atau pedoman umum untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat sebuah prosedur atau serangkaian langkah yang berurutan dan saling terkait. Dan yang terakhir yaitu sebuah peraturan atau pernyataan yang tersurat yang memberitahu tentang apa yang dapat atau yang tidak dapat dilakukan dalam melakukan prosedur dan peraturan sebagai berikut. Kebijakan dalam menghadapi pelanggan yang mengembalikan barang yang sudah dibeli. Selanjutnya, terdapat prosedur, di mana pelanggan tersebut mengikuti semua tahapan untuk melengkapi dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu peraturan, di mana manajer harus menyetujui pengembalian dana dan tidak ada pembelian kredit yang dapat pengembalian tunai. Teknik dan model pengambilan keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama kepastian.
Kepastian ini merupakan keadaan ideal di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat. Dan yang kedua yaitu resiko, sebuah situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dan pilihan alternatif. Dan yang terakhir yaitu ketidakpastian, di mana pengambil keputusan tidak memiliki perkiraan kemungkinan yang pasti atau pengambilan keputusan. Terdapat 3 model. Yang pertama model klasik, di mana pada model ini memiliki permasalahan dan tujuan yang jelas, memiliki kondisi kepastian, informasi penuh tentang alternatif dan hasilnya, serta pilihan rasional oleh individu untuk memaksimalisasi hasil. Yang kedua yaitu model administratif. Pada model ini memiliki permasalahan dan tujuan yang samar, kondisi ketidakpastian, informasi yang terbatas tentang alternatif dan hasilnya, serta pilihan yang memuaskan untuk memecahkan masalah menggunakan intuisi. Model yang terakhir yaitu model politis. Model ini memiliki tujuan yang penuh konflik, kondisi ketidakpastian, pandangan permasalahan yang tidak konsisten atau informasi yang bermakna ganda, serta terdapat tawar-menawar dan diskusi antar anggota koalisi. Teknik pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Maximex, memaksimalkan hasil yang maksimum yang mungkin. Pengambilan keputusan ini dianggap sangat optimis hingga hasil terbesar dipilih. Contoh dalam tabel dalam kolom C, yaitu 55. Maksimum, manajer yang pesimis akan memilih memaksimalkan hasil minimum yang mungkin. Berikut adalah contoh tabel nilai payoff maksimum. Minimax atau regret, manajer yang memilih meminimalkan penyesalan maksimumnya. Pedoman pengambilan keputusan dengan kriteria minimax ialah tentukan nilai regret dengan mengurangi nilai payoff maksimum kolom dengan payoff tiap baris. Tentukan nilai regret maksimal tiap baris. Tentukan nilai minimax sebagai pengambilan keputusan. Dan menggunakan teknik Bayes. Berikut adalah contoh penerapan metode Bayes. Gaya pengambilan keputusan. Terdapat 2 dimensi gaya pengambilan keputusan. Yang pertama ada cara berpikir, yaitu rasional, logis, dan konsisten, serta intuitif, kreatif, dan unik. Yang kedua ada toleransi terhadap ambiguitas. Toleransi rendah berarti membutuhkan konsistensi dan keteraturan. Sedangkan toleransi tinggi berarti mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Yang selanjutnya ada tipe pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengarahkan, yaitu menggunakan informasi minimal dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Yang kedua ada analitis, yaitu membuat keputusan dengan hati-hati pada situasi yang unik. Yang ketiga konseptual, yaitu berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk membuat keputusan jangka panjang. Dan yang terakhir ada perilaku, yaitu menghindari konflik dengan bekerja yang baik dengan yang lain dan mau menerima saran. Selanjutnya ada bias dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada heuristik atau petunjuk praktis. Menggunakan petunjuk praktis untuk mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua ada bias terlalu percaya diri. Menganut pandangan positif yang tidak realistis tentang diri seseorang dan kinerja seseorang. Yang ketiga ada bias kepuasan yang cepat. Memilih alternatif yang menawarkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat. Lalu yang keempat ada efek berlabuh, mengandalkan pada informasi awal dan mengabaikan informasi berikutnya. Yang kelima ada persepsi yang selektif, yaitu selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa yang berdasar pada persepsi mereka yang bias. Yang keenam ada bias konfirmasi, yaitu mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan yang lalu dan mengabaikan informasi yang berlawanan. Yang ketujuh ada bias terbatas atau framing bias, yaitu memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadaan dengan mengabaikan aspek yang lain. Yang kedelapan ada bias ketersediaan atau availability bias, yaitu kehilangan objektivitas dalam pengambilan keputusan karena fokus hanya pada kejadian yang baru terjadi. Yang kesembilan ada bias perwakilan atau representation bias, yaitu menggambarkan analogi dan menilai
kemiripan peristiwa berdasar pada seberapa dekat peristiwa tersebut menyerupai peristiwa yang lain. Lalu ada bias keacakan atau randomness bias, yaitu menciptakan makna yang tidak diketahui dari peristiwa acak. Yang ke-11, kesalahan biaya yang ditanamkan atau sunk cost error. Lupa bahwa tindakan yang sekarang tidak dapat mempengaruhi kejadian yang lalu dan hanya berhubungan dengan konsekuensi di masa depan. Yang selanjutnya ada bias mandiri atau self-serving bias, menghargai kesuksesan mereka secara cepat dan menyalahkan pada faktor luar untuk kegagalan. Yang ke-13 yaitu bias peninjauan ke belakang atau hindsight bias, yaitu kesalahan meyakini bahwa suatu kejadian dapat diramalkan jika hasil aktual diketahui. Nah, bagaimana karakteristik proses pengambilan keputusan yang efektif? Yang pertama, fokus pada hal yang penting. Yang kedua, logis dan konsisten. Lalu mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Yang terakhir ada langsung, bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. Pengambilan keputusan di dunia saat ini. Pedoman dalam pengambilan keputusan yang efektif, yang pertama ada mengetahui kapan saatnya untuk menyerah. Yang kedua, mempraktekkan 5 duduk perkara. Yang ketiga, menjadi pengambil keputusan yang efektif. Lalu ada kebiasaan organisasi yang sangat dapat diandalkan. Tidak terkecoh oleh kesuksesan mereka, menunda pada ahli di garis depan, membiarkan situasi yang tak diharapkan memberikan solusinya, menanamkan kerumitan atau kompleksitas, lalu yang terakhir mengantisipasi batas mereka. Lalu selanjutnya ada kerangka pengambilan keputusan manajerial. Dalam proses pengambilan keputusan tentu harus dilihat terlebih dahulu jenis masalah dan keputusannya. Apakah terstruktur dengan baik atau terprogram, atau tidak terstruktur atau tidak terprogram. Lalu kita harus melihat kondisi saat pengambilan keputusan, yaitu pasti atau beresiko atau tidak pasti. Lalu dalam proses pengambilan keputusan kita harus memperhatikan juga pendekatan dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah rasionalitas, bounded rationality, dan intuisi. Dan terdapat juga tipe pengambilan keputusan, yaitu direktif atau mengarahkan, analitis, konseptual, dan perilaku. Perlu diingat dalam pengambilan keputusan terdapat bias dan kekeliruan, maka dalam pengambilan keputusan kita harus memilih alternatif terbaik yang memaksimalkan dan memuaskan. Dan setelah diambil keputusan yang terbaik, maka diimplementasikan dan selanjutnya dievaluasi apakah keputusan tersebut tepat atau tidak. Selanjutnya ada contoh pengambilan keputusan dari salah satu perusahaan televisi di Indonesia, yaitu TPI. TPI adalah singkatan dari Televisi Pendidikan Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari tahun 1991. Pada awal pendiriannya, TPI hanya ingin menyiarkan siaran edukatif saja. Salah satunya dengan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyiarkan materi pelajaran pendidikan menengah. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2010 menjadi momen bersejarah pergantian nama Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI. Logo dan merek baru, yaitu MNC TV, resmi menggantikan TPI. Dari perubahan nama TPI menjadi MNC TV menunjukkan adanya keputusan yang tidak terstruktur, karena kejadian penggantian nama tersebut baru sekali terjadi. Adapun tipe pengambilan keputusannya yaitu konseptual, karena perubahan nama ini merupakan keputusan jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah image TPI menjadi lebih baik.
program-program TPI yang memiliki kualitas kurang baik, sehingga image TPI juga susah berubah walaupun ratingnya sudah naik secara maksimal. Karena itulah, Manajemen Media Nusantara Citra atau MNC memutuskan untuk mengubah logo dan nama TPI menjadi MNC TV. Dipilihnya nama MNC karena sudah memiliki nama dan kualitas yang baik. Perubahan nama tersebut diharapkan bisa meningkatkan jumlah produk yang memasang iklan. Pengambilan keputusan pergantian nama dilakukan dengan asumsi rasionalitas, yaitu berpikiran objektif dan logis yang pada kenyataannya. Program MNC tidak hanya berisi mengenai pendidikan saja, namun juga terdapat beberapa hiburan.